fragrances, flavors, and food additive ya. PPT-nya nanti saya susulkan. Nah, mungkin dari materi-materi yang sudah diberikan ya, ini memang dipilih dari 40 topik yang ada di textbook Shrif, tidak semuanya diberikan. Dipilih yang mewakili banyak turunannya ya. Jadi kalaupun di awal ada bahan bakar ya, energi, kemudian yang berikutnya adalah minyak dan lemak, itu juga banyak turunan yang digunakan dengan basic dari minyak, baik edible maupun non edible. Kemudian industri nitrogen itu mewakili produk kimia ya. Jadi tidak langsung digunakan tapi medium produk. Jadi masih berupa bahan kimia. Sementara yang sebelum-sebelumnya juga bisa langsung dipakai ya. Kemudian ini juga termasuk, yang langsung bisa digunakan, industri parfum, industri flavor, dan editif pangan. Saya tadi terlambat ini, saya selain minta maaf ya, tadi ada diskusi ya, jadi saya tadi ada diskusi dengan, industri kertas gitu ya, dari alumni juga, dan sedang menyiapkan untuk, kegiatan acara webinar yang akan datang. Jadi sampai kebablas waktunya juga tadi ya, minta maaf ini kalau terlambat ya. Tapi enggak apa-apa, waktunya nanti bisa kita atur di pertemuan-pertemuan yang datang, karena ini juga materi terakhir nggak terlalu banyak ya. Mungkin sebagian nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, siap untuk mendengarkan yang sudah hadir? Ada 49 partisipan, siap ya? Siap. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan. Jadi industri parfum, ya ini introduction-nya. Kelihatannya sederhana, mungkin kalau saudara suka yang wangi-wangian ya, biasanya pakai parfum. Tapi orang teknik biasanya nggak terlalu sering pakai parfum ya, termasuk saya. Nggak tahu, mungkin kalian ada yang suka pakai parfum? Parfum Aku mobil, mungkin bukan parfum body, parfum mobil. Ya, yang nggak alergi bau-bauan mungkin juga suka ya, kalau pengharum ruangan, aromaterapi misalnya gitu ya. Ini juga termasuk ya, parfum nggak hanya parfum di pakaian, juga di ruangan gitu ya, lingkungan. Eee, ini kenapa menjadi bagian yang menarik gitu ya, karena sebetulnya ilmu teknik kimia tidak harus ada reaksi gitu ya, tapi kalau saudara tugas akhir memang harus ada reaksi untuk latihan raca massa, raca panas, seperti itu ya, raca energi. Sepertinya mudah campur-mencampur. Nah, ini kalau orang awam suka ya yang campur-mencampur tanpa reaksi ya. Kenapa? Karena kalau ada reaksi itu yang dipelajari, yang diperhatikan tuh banyak ya. Misalnya reaksinya eksotermis atau endotermis ya, kondisi optimumnya. Jadi, butuh pengetahuan khusus ya, tidak boleh asal-asalan. Nah, tapi di sini disebutkan meskipun tidak ada reaksi ya, tapi ada catatan sangat kompleks. Loh, kompleks ini berarti tidak mudah ya, complicated ya. Membutuhkan professional knowledge, skill, experience, masih ditambah spesialisasi permasalahan sintesa. Nah, bicara mengenai professional knowledge itu, ya sedikit banyak kalian juga harus punya pengetahuan tentang bahan yang digunakan ya. Kalau enggak punya pengetahuan sifat-sifat bahan, nanti juga campur-mencampurnya nggak jadi sesuatu yang diharapkan ya. Skill itu biasanya keterampilan karena plus pengalaman ya. Jadi kalau banyak pengalaman ya akhirnya jadi punya skillful gitu ya, punya kemampuan terampil gitu ya. Dan akhirnya jadi spesialisasinya ini bertambah ya. Jadi spesialisasi itu sudah di atas rata-rata, pengalamannya pasti jam terbangnya sudah tinggi dalam hal sintesa. Kalian ngerti toh yang namanya sintesa itu pasti berhubungan dengan formulasi ya. Berapa komposisi yang dicampur yang pas. Karena meskipun bahan bakunya sudah benar, sudah tepat, tapi kalau komposisinya enggak pas, enggak jadi juga ya, apapun begitu kan ya. Jadi kalau kita mensintesis problemnya, pertama jenis bahan bakunya harus tahu yang sesuai yang diharapkan seperti apa. Kemudian berapa banyak masing-masing harus dicampur, terus sebetulnya kondisi percampuran. Ya, kalau enggak ada reaksi, saudara enggak perlu perhatikan seperti suhu berapa,
berapa lama itu biasanya bisa diabaikan. Jadi cuma main komposisi biasanya ya, kalau tidak ada reaksi. Tapi kalau ada reaksi, saudara harus perhatikan suhunya, waktunya, bahkan itu kalau gas mungkin tekanannya gitu ya, kalau ada perubahan fase. Nah, kalau saudara punya pengetahuan, skill ya, dan pengalaman, ya efek yang ditimbulkan juga cukup signifikan ya. Apa misalnya efek yang ditimbulkan tuh? Saudara bisa meningkatkan jumlah bahan baku, ya toh, dengan lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Terus sekarang ini kan, pembuatan-pembuatan itu bisa dikembangkan, kalau dulu pakai bahan alam, terus dikembangkan secara sintesis, sintesa tadi ya, sintetik bahannya ya. Tapi kondisi, eee, perkembangan zaman juga tidak menuntut kembali ke yang alami ya. Jadi yang alami nggak bisa ditinggalkan gitu saja. Karena yang alami ini lebih aman gitu ya, lebih aman misalnya dari macam-macam keperluan, misalnya untuk kesehatan, misalnya bau ini kalau baunya beracun, uapnya kan berbahaya juga ya. Keamanan safety itu bisa juga ke arah lingkungan ya. Jadi kalau aerosol yang modelnya seperti apa, uap-uap gitu, itu nanti kalau berbahaya bisa sampai merusak lapisan, ozon misalnya, nah itu tidak dikehendaki ya, spray-spray itu ya. Misalnya seperti kalau bahan pestisida itu kan juga tidak baik, misalnya seperti itu. Atau semprot-semprot yang ke arah aromaterapi itu juga harus diperhatikan, semakin alami semakin aman mestinya ya. Nah, kemudian kemasannya ya. Jadi kalau tadi dalamnya, sekarang luarnya, itu juga penting ya. Kalau saudara tidak bisa melakukan inovasi terhadap kemasannya, kadang-kadang nggak cocok gitu ya. Kalau aerosol harusnya spray gitu ya. Kalau powder nanti bagaimana bentuk kemasannya, krim, gel, lotion, stick ya, itu harus diperhatikan ya. Kalaupun saudara belum pernah dapat khusus mata kuliah teknologi pengemasan ya, yang ada di teknologi pengemasan pangan ya, ini pun nanti otodidak saudara harus mempelajari sendiri ya. Kalau saudara berkecimpung di produk-produk dengan bentuk macam-macam ya menyesuaikan kemasannya juga ya. Terus nggak kalah pentingnya juga kalau sudah bisa buat gini nggak bisa mendistribusikan, nggak bisa memasarkan kan juga nanti mubazir ya. Jadi harus punya teknik marketing ya. Nah, mungkin orang teknik kimia kan juga bisa jadi technical sales ya. Apa yang di-sales? Nah, salah satunya produk parfum ini ya. Ini masih belum ke arah pangan ya. Tadi topik awalnya tadi apa? Parfum, flavor ya, industri parfum, industri flavor, dan aditif pangan. Kayaknya 3 ini nggak jadi satu ya, untuk penggunaannya. Parfum kan nggak bisa dipangan ya, nggak bisa dimakan ya, berbeda ya. Flavor apa? Parfum itu lebih ke arah bau ya. Flavor itu bahasa Indonesianya apa? Rasa. Rasa. Aroma? Aroma lebih ke arah apa? Parfum? Ke arah yang kalau organoleptik aroma itu lebih ke arah apa? Parfum bisa, pangan juga bisa, ya. Karena bahan pangan juga punya aroma, ya, aroma. Flavor lebih ke arah, rasa yang ada aromanya juga, ya. Nanti kalau flavor-nya itu biasanya untuk pangan ya, sebelum dirasakan ada aromanya. Oh, ini aroma rasa ayam, misalnya gitu ya. Nah, itu bau dulu toh, ya. Dari membau, dari penciuman, saudara bisa menduga nanti flavor-nya, rasanya ke mana ya, ke arah mana. Makanya ini jadi satu topik ya, karena ada aroma, ada flavor ya. Nah, parfum ini yang terkenal dari mana? Mungkin ada yang tahu? Dari Indonesia, dari India, dari Eropa, dari, Korea? Yang terkenal dari mana? Ada yang tahu? Eropa, Bu. Eropa Prancis ya? ya? Prancis? Kayaknya. Ya, terkenal
apa, negara mode ya? Yang lain mungkin tahu yang di Asia? Orang Arab pinter ya buat Asia jarang, Bu. Asia. Arab itu pinter.